Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again untuk update altcoins. Before saya start ke update untuk Kava, saya pengen remind lagi teman-teman bahwa this is not a financial advice. Obviously kita di Indonesia ini harus tahu ya teman-teman, kita harus menjaga satu sama lain. Jangan sampai ada yang FOMO, jangan sampai ada yang buru-buru mengambil keputusan, apalagi transaksi hanya mengandalkan apa yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, tentu saja setiap yang saya bahas sifatnya bisa saja merupakan spekulasi. So please be wise teman-teman, memanfaatkan apa yang saya sharingkan di dalam video ini. Bukan bermaksud untuk istilahnya bikin teman-teman FOMO, bukan bermaksud juga untuk bikin teman-teman fear atau galau, nge-hold atau gimana. Tapi ya, di sini saya cuma pengen berbagi aja pandangan saya, opini saya terkait dengan beberapa price action daripada kripto yang akan kita bahas. Dan kali ini kita akan bahas salah satu kripto yang menurut saya lumayan menarik. Beberapa waktu lalu ini sering banget diperbincangkan. Nah, untuk Kava ini memiliki beberapa event di bulan Mei ini. Salah satunya adalah Ethereum Bridge Launch ya. Itu rencananya di launchingnya atau dirilisnya di sekitaran Mei 2022 ya. Tentu saja di sini ada Liquid Staking Goes Live juga, kemudian ada Kava Network GameFi plus NFT Incentive Program. Kita belum tahu bagaimana dampaknya terhadap market Kava atau harga Kava sendiri, apakah ini akan merespon sangat menjadi rebound sangat signifikan atau gimana, terus terang kita belum tahu teman-teman. But anyway, kita perlu tahu juga dengan kondisi Bitcoin. Jadi before nanti kita start update untuk Bitcoin, kita bahas dulu alts-nya supaya teman-teman yang mungkin lagi nge-hold Kava bisa dapat update juga. Nah, sementara ini update-nya. Jadi kalau teman-teman lihat release date-nya itu perkiraan sementara adalah 31 Mei 2022. Ada Liquid Staking yang tadi kita udah bahas, Ethereum Bridge Launch, dan ada GameFi plus NFT Incentive. So far kalau lihat dari voting-nya sih ini lumayan angkanya compare dengan yang lain-lain ya teman-teman. Angkanya rata-rata kalau nggak terlalu bagus ya dia biasanya rendah-rendah aja. Nah, si Kava sendiri dengan kondisi dia votingnya lumayan, jadi saya sedikit berasumsi bahwa mungkin di hari dimana launching itu, atau at least mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum, kita bisa mendapatkan kita bilang biasa istilahnya itu di market cenderung kita katakan dengan liquid ya. Jadi market bukan liquid ya, istilahnya lebih tepatnya kayak aktivitas market meningkat lah, volume meningkat lah ya. Pada saat menjelang event harapannya adalah ada volume yang meningkat sehingga market Kava atau price Kava itu bisa maybe menguat signifikan. Hopefully seperti itu. Nah, sekarang kita coba analisis dulu price actionnya based on time frame weekly. Kita perlu waspada beberapa hal. Pertama yang perlu saya remind adalah bahwa secara time frame weekly, rupanya teman-teman saya melakukan analisis dan kita menemukan Kava itu sebelumnya bergerak di dalam sebuah rising wedge pattern, dan kita baru saja breakdown pada sekitaran akhir tahun 2021. Mungkin karena lack of update atau lack of development, ya saya nggak tahu ya. Kalau misalkan 2021 April ini Ethereum Co-Chain Public Beta Launch, Ethereum Bridge Beta Launch, Kava Pioneer Program Launch, ya mungkin kurang menarik ya. Padahal di sini Januari itu ada mainnet upgrade, dan ya kita coba lihat ya 19 Januari gimana impactnya. Kalau 19 Januari ya kira-kira di sekitaran sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dilihat ini justru pada saat upgrade mainnet dia malah cenderung turun ya 19 Januari. Nah, tapi sebelum dia upgrade mainnet, kalau kita lihat ini kan sekarang tanggal 19 Januari nih dia upgrade-nya. Seminggu 2 minggu sebelumnya itu rebound-nya lumayan signifikan loh teman-teman ya. Jadi tanggal 19 seminggu sebelumnya itu sampai puncaknya di sekitaran $5. Pada tanggal 19-nya itu dump. Jadi jatuhnya kayak buy the rumor, sell the news. Jadi ibaratnya mungkin untuk Kava kalau kita lihat berdasarkan update tadi 31 Mei, let's say kita berasumsi 2 minggu sebelum lah. Berarti kisaran tanggal ya let's say 19-20 mungkin sudah ada mulai indikasi atau pergerakan gitu ya terhadap Kava, dan might be potential untuk rebound dia. Karena kalau kita lihat tadi balik lagi ya, buy the rumor, sell the news gitu ya. Jadi menjelang mainnetnya dia cenderung nge-pump, pada saat update release newsnya dia malah ngedump. Nah itu bisa jadi pertimbangan. Alright. Nah kita bahas dulu dari time frame daily. Weekly dulu, weekly. Jadi kalau misalnya kita lihat weekly, sebenarnya ini kita udah breakdown dari rising wedge pattern. Dan sekarang kalau kita perhatikan dengan seksama, ini saya rasa kita cenderung sideways ya.
cenderung sideways pada kisaran range $5,8 dan juga pada range kisaran $2,68 so far dalam pergerakan sepanjang dari 10 Januari sampai dengan hari ini. Kita hanya sideways antara area tersebut, ada 1 kali atau 2 kali tes di bagian atas dan ada 2 kali tes di bagian bawah, which means ini menjadi area yang menurut saya cukup penting untuk kita perhatikan dan maintain sebagai potensi support. Kalau kita extend sedikit ke sebelah kiri, ini sebenarnya terdapat support di area yang sama. Jadi saya rasa memang area ini bisa kita pertimbangkan sebagai salah satu support yang kuat. Cuma kalau ngelihat dari kondisi tekanan Bitcoin, maybe Kava berada dalam resiko juga untuk kembali tertekan dan drop lagi lebih signifikan. Karena kalau kita lihat, sebenarnya Kava sudah sempat bullish ketika dia break dari trendline ini. Ya, kita lihat dia break trendline and then sempat naik lagi kencang. Cuman begitu dia kayak double top, di sini kita mendapatkan rejection yang cukup signifikan, teman-teman. Karena selain daripada Kavanya sendiri juga, Bitcoinnya juga mendukung ya, dengan dia drop disertai dengan Bitcoin dominance yang rebound, sehingga Kava sendiri harganya ikut turun. Cuma yang menarik hari ini kan Bitcoin turun 6%-an ya, dan sebenarnya kalau kita lihat dari penurunannya, ini kita bisa consider ya, penurunan Bitcoin ini udah lumayan dalam, teman-teman ya, dalam artian kita masih ada chart sebelumnya ya. Hasil live session bersama dengan anak-anak SAG ya. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya Bitcoin posisi sekarang harga di 9 Mei 2022 itu harga berada di 31.700 melewati lowest pada 24 Januari. Nah, kalau kita lihat dari Kava 24 Januari ya, itu di kisaran sini, teman-teman. Sementara 24 Februari itu sedikit lebih di bawah, Bitcoin sendiri 24 Februari sedikit lebih di atas. Nah, kali ini teman-teman Kava kayaknya balas dendam ya. Ketika Bitcoinnya sudah create lower low dari kondisi harga sebelumnya, untuk Kava itu justru cenderung higher low. Nah, berarti di sini kan ada indikasi bahwa support level ini mungkin bisa menjadi salah satu area penting untuk Kava pertahankan supaya kondisinya market bisa tetap stay strong and stay maintain the bullish. Alright? Nah, setidaknya itu, teman-teman. Nah, cuman bad newsnya adalah kalau misalkan kita lihat, ini kan berarti dia fake out dong. Kita pikir dia sudah breakout dari trendline, ternyata dia failed. Dia failed untuk maintain dan dia balik lagi ke trendline, testing support. Kalau dia break dari sini, then potentially next target untuk Kava, maybe untuk diconsider juga kita melakukan akumulasi adalah kisaran range sekitar $2 lebih kurangnya, teman-teman, di area bawah sebelah sini. Ya, ini kisaran $2 lebih kurangnya. Nggak kelihatan ya. Oke, ini $2 ya kira-kira di bagian sana. Dan ternyata teman-teman, saya sempat melakukan analisis menggunakan time frame hourly. Untuk hourly-nya ini sedikit banyak mendukung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya secara mid to long term, well, Kava saat ini sebetulnya lebih ke arah sideways aja. Jadi dekat-dekat level ini ada potensi loh dia bisa rebound, tentu saja kalau didukung sama Bitcoinnya, which means ada opportunity secara singkat buat teman-teman yang maybe pengen trading dan memanfaatkan untuk swing trading. Ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Nah, sementara untuk time frame hourly-nya, saya lihat teman-teman ternyata ini tadi saya sempat ke-skip ya teman-teman di SAG, sorry saya nggak kebahas yang ini karena saya baru lihat juga. Nah, ternyata itu ada potensi kita ngebentuk yang namanya broadening top pattern atau broadening wedge pattern. Well, at least based on time frame hourly, kalau misalnya kita lihat sekarang itu dia sudah breakdown dari broadening wedge patternnya. Kalau kita tarik lagi seperti ini, lebih kurang kita bisa gunakan bagian badan daripada si wedge pattern untuk mendapatkan potensi target bottomnya. Dan lebih kurang kalau kita tarik dari proses dia breakdown saat ini, itu precisely angkanya guys ya, di kisaran lebih kurang $2. Dan $2 itu artinya ya well, at least di time frame daily kisaran $2 itu berpotensi menjadi area support daripada si pergerakan Kava juga. Jadi saya pikir ini perlu kita pertimbangkan untuk ya teman-teman mungkin yang masih hold Kava sendiri ya. Sebaiknya jangan terlalu terburu-buru untuk rushing melakukan akumulasi. Kita nggak tahu precisely bottomnya di mana. Saat ini kita lagi ngetes terhadap strong supportnya dia di time frame daily juga. Sebelumnya kita udah tes beberapa kali di sana. Dan mari kita lihat bagaimana reaksinya. Apakah dia bisa mempertahankan area ini atau justru cenderung dia decline dan drop lebih signifikan lagi. Alright, so itu aja mungkin untuk update seputar Kava dari mid, long term sampai short term. Mudah-mudahan bisa memberikan reference ke teman-teman. Saya harap informasi yang saya sampaikan bisa positif dan bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di update untuk Bitcoin.
Cheers and bye-bye.